Masih di Sapa Indonesia Malam. Salah satu tema debat ketiga Pilpres Minggu 7 Januari mendatang adalah mengenai pertahanan dan keamanan. Namun saling kritik antara Capres-Cawapres serta tim kampanye mengenai kebijakan anggaran pertahanan sudah muncul. Anggaran pertahanan di APBN tahun 2020 mencapai 136,9 triliun rupiah. Pada 2021 sebesar 125,8 triliun dan pada 2022 naik mencapai 150 triliun. Pada 2023, anggaran mencapai 144,7 triliun dan untuk 2024, 135,3 triliun. Dalam alokasi APBN 2024, anggaran pertahanan mencapai 135,3 triliun, sementara anggaran kesehatan 97,1 triliun dan anggaran pendidikan 202,8 triliun. Dalam debat ketiga Pilpres 7 Januari mendatang, salah satu tema yang akan dibahas adalah mengenai pertahanan. Bagaimana pandangan para capres-cawapres mengenai anggaran pertahanan khusus pembiayaan alutsista? Kita akan lihat Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengkritik kebijakan pemerintah yang terlalu banyak berutang untuk membeli alat perang. Kritikan ini disampaikan Muhaimin Iskandar saat berdialog bersama petani di Bandung, Jawa Barat. Caimin menegaskan pemerintah lebih baik berutang untuk alat pertanian yang menurutnya berdampak nyata. Kalau kita nggak perang, kenapa kebanyakan utang beli alat perang? Lebih baik utang untuk beli alat pertanian. Jadi saya pernah suatu hari ke Eropa. Di Eropa itu ada pameran. Pamerannya itu menarik. Pameran alat perang dihancurin, diganti menjadi alat pertanian. Artinya apa? Kita tolak perang, yang penting rakyat makan, kira-kira begitu. Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyata-nyata dibutuhkan, yaitu kita butuh pangan. Kementerian Pertahanan menunda rencana pembelian 12 unit pesawat tempur Mirage bekas Qatar. Juru bicara Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Daniel Anzar Simanjuntak menyebut Kementerian Pertahanan dan Kementerian Keuangan sepakat menunda rencana pembelian 12 pesawat tempur Mirage bekas Qatar karena alasan keterbatasan fiskal. Sebagai gantinya akan dilakukan program retrofit pesawat tempur yang sudah dimiliki TNI AU. Pesawat tempur Mirage 2000-5 pada saat ini sudah ditunda. Mengapa ditunda? Karena Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertahanan sudah mendiskusikan ternyata ada keterbatasan fiskal kita. Sebagai gantinya dilakukan upaya retrofit terhadap pesawat-pesawat lama kita, yaitu F-16, kemudian Sukhoi dan sebagainya. Saat kunjungan ke Boyolali pekan lalu, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sempat menyinggung soal pembelian pesawat tempur bekas Mirage 2005 dari Qatar. Menanggapi kesiapan debat Capres, Ganjar bilang tak bisa bicara pertahanan kalau belinya pesawat tempur bekas. Kita bertemu dengan tim terus-menerus, jadi banyak sekali masukan dari Komisi 1, ada problem pertahanan, ya, ada problem alutsista, ada problem organisasi dunia yang kita ikuti, mungkin ASEAN, PBB, terus kemudian kita di G20, G7 gitu ya. Saya sangat optimis kan, kalau soal menguasai debat keputusannya sesuai enggak gitu aja. Ya, kan kita tidak bisa lagi berbicara pertahanan kita tapi belinya pesawat bekas, enggak ada. Bagaimana pandangan para capres-cawapres mengenai anggaran pertahanan khusus pembiayaan alutsista? Kita akan bahas bersama tim pemenangan Anies Muhaimin, M. Farhan. Juga ada Herzaki Mahendra Putra dari TKN Prabowo Gibran dan Todung Mulya Lubis dari TPN Ganjar Mahfud. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir. Ya, selamat malam semuanya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Bang Zaki, warahmatullahi Bang Todo. wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir. Kita akan berdiskusi. Mohon lebih ringkas biar kita bisa lebih banyak lagi untuk bertukar pikiran dari mulai Kang Farhan dulu. Caimin terakhir bilang ketimbang alutsista lebih baik meningkatkan alat pertanian. Ini bagaimana dasarnya? Dan Prioritas, tapi kita lihat dulu sebetulnya ada banyak hal yang perlu lebih diprioritaskan. Bahwa alutsista itu harus dibelikan berdasarkan MEF, sebuah pola pembangunan alutsista kita yang sudah dibangun sejak 2012 dan targetnya 2024. Pertanyaannya sudah terpenuhi atau belum? Itu satu. Kedua, bicara soal Miras 2000 versi 5, maka pertanyaannya adalah kan dibilangnya ditunda atau dibatalkan. Karena beda. Kalau ditunda artinya tetap siap sedia untuk dibeli dengan cara utang. Dan artinya juga melihat dari proses yang sudah ada, pasti sudah banyak keluar biaya marketing itu. Mulai dari biaya perjalanan, biaya brokerage, sampai biaya-biaya komitmen lainnya. Nah, itu saja belum selesai itu diaudit. Harus diaudit dulu, baru bicara pembelian alutsista yang lain. Sedangkan untuk prioritas anggaran sekarang ini, saya ada di Komisi 1 bisa melihat langsung bahwa ternyata prioritas untuk anggaran pertahanan kita adalah untuk hal-hal yang membingungkan. Karena sebetulnya ada satu prioritas yang terlupakan, yaitu uang lauk pauk harian prajurit yang hanya Rp75.000 per hari. Sehingga Panglima TNI yang baru, Jenderal Agus Subianto, meminta agar uang lauk pauk harian untuk prajurit TNI disamakan dengan uang harian anggota Polri, yaitu senilai Rp250.000. Ini artinya kita tidak punya cukup dana untuk bisa melakukan deployment massal terhadap pasukan kita. Belum bicara alutsista. Kalau dari Bang Zaki kan dapat kritikannya soal alutsista, pengadaan, anggaran. Kalau dari timnya Pak Prabowo, apa yang meyakinkan bahwa sekarang itu sudah on the track? Ya jelas gitu loh Mbak, kalau kita bicara berbagai indikator, bicara kekuatan militer misalnya Indonesia ini. Tetapi kalau kita bicara lagi-lagi mengenai alutsista ini kan tidak berdiri sendiri. Dan bagi kami, ya bagi Bang Farhan kan di Komisi 1 tentunya lebih memahami gitu. Sangat tidak pas misalnya pada saat membandingkan antara alutsista dan juga bicara mengenai lauk pauk. Ini kan dua hal yang berbeda yang bisa berjalan beriringan gitu. Kalau konteksnya kita bicara mengenai alutsista. Kalau alutsistanya bagus tapi orang yang nggak bisa makan, lemes juga nemaknya Mas. Oke, ganti lagi ke Bang Zaki. Nah ini benar. Inilah kalau kita bicara mengenai masalah lauk pauk, kalau kita bicara, nah makanya satu sisi kita ada bicara mengenai ketahanan pangan juga ya, sedang dilakukan melalui food estate tadi gitu. Itu kan upaya ketahanan pangan jangka panjang. Tapi kita bicara kembali lagi nih, kita bicara mengenai prioritas mengenai alutsista, ya kan? Kalau bicara mengenai gini nih, banyak sekali upaya-upaya masuk ke udara kita, satu, ya kan, masuk sekali di air kita, misalnya nelayan dan macam-macam gitu. Ini kenapa mereka berani melakukan itu? Saya mau nanya ke Bang Farhan, apakah kita punya kemampuan untuk melakukan intercept tidak? Ketika ada pesawat asing masuk ke wilayah kita, seharusnya Komisi 1 memahami, kita tidak memiliki kemampuan untuk intercept. Sehingga mohon maaf, kok dianggap bahwa kita jago hebat, enggak juga, kita dianggap remeh. Jadi mohon maaf kalau ada pencurian ikan dan macam-macam, lalu kemudian banyak pesawat dari luar bisa masuk, ya itu tadi tidak punya kemampuan, itu satu hal. Nah yang kedua kita bicara mengenai alutsista. Janganlah kemudian sibuk, mohon maaf, ini kan bicara hutang. Hutang itu bukan Kemhan gitu loh. Kemhan itu tidak mampu dan tidak boleh berhutang. Nggak tahu saya Komisi 1 apakah tidak memahami itu gitu. Hutang itu ya itu di Kemenq. Nah, kalau kita bicara di postur APBN, enggak, makanya dibaca itu udah jelas, nggak usah disinggung. Makanya APBN itu kan ada yang namanya penerimaan, ada namanya pembelanjaan. Kalau misalnya ada yang selisih, ada namanya pembiayaan, kan begitu. Kalau misalnya kita bicara mengenai anggaran, lagi-lagi seakan-akan tadi besar sekali 130 miliar, jangan 130 triliun. Mohon maaf itu dibagi 5 gitu loh, dibagi 5. Dan itu pun sudah untuk operasional pegawai sendiri ya, untuk penggajian pegawai dan macam-macam, itu udah kira-kira hampir 50%-an sendiri. Kalau kita bicara mengenai alutsista itu sangat kecil sebenarnya porsinya. Nah, apakah kita ingin misalnya nih, mohon maaf gitu ya, kita masih ingat tragedi kapal selam. Waktu itu yang Pak Prabowo 3 kali menyampaikan jangan dipakai. Itu membahayakan prajurit. Tapi ya gimana? Nggak ada alat lain, ya kan? Untuk latihan, kemudian akibatnya timbullah korban jiwa. Jadi bicara mengenai korban jiwa, Pak Prabowo itu berupaya betul bagaimana agar prajurit benar diperhatikan. Apalagi kita bicara mengenai kesejahteraan. Baik. Jadi dianggap sekarang sudah on the track begitu ya Bang Zaki ya? Iya, kalau bagi kami itu on the track. Kalau kita bicara misalnya
ada yang namanya MF minimum essential force yang kita sedang penuhi. Ya kita tahu situasi COVID, keuangan negara juga. Kita nggak bisa memenuhi sepenuh itu, kan ada refocusing. Oke. Kan begitu. Ditangkap Ada. sampai situ, Ini, artinya kalau dari Pak Prabowo Gibran menganggap ini sudah di tracknya, sudah berjalan beriringan. Kalau dari saya ke Bang Todung sekarang kasih kesempatan. Kalau dari timnya Ganjar Mahfud, apa sih sebenarnya yang masih nggak srek dengan kebijakan sekarang dan apa yang jadi pembeda? Kalau ditanyakan mengenai kebijakan sekarang, kita bicara secara holistik ya. Kita sangat concern dengan korupsi di Indonesia. Bung Mahfud MD sebagai cawapres bicara mengenai pemberantasan korupsi dengan sangat gigih ya, dan dia sudah melakukan itu selama dia menjadi Menko Polhukam. Dalam hal alutsista? Nah, dalam konteks ini saya ingin kaitkan dengan alutsista. Saya tidak menolak ya bahwa Indonesia sebagai negara besar yang terdiri dari 17.000 kepulauan ya, pulau-pulau itu punya interest, punya kepentingan untuk memiliki persenjataan yang modern. Itu tidak bisa dibantah. Ancaman-ancaman geopolitik ya. Kalau kita bicara mengenai ASEAN saja, bicara mengenai Laut Cina Selatan, kemudian kita bicara mengenai treaty ya antara Australia, India dan Inggris kalau saya tidak salah, AUKUS ya. Ini kan semua menunjukkan bahwa kita berada dalam posisi yang sangat strategis dan kita harus punya kemampuan defense ya yang cukup prima. Nah, tapi apakah kita mampu ya membeli alutsista dengan resources yang kita punya? Ya, saya tidak bicara mengenai utang itu Departemen Keuangan, itu utang negara, ya, negara. Dephan itu bagian dari negara. Jadi kita menambah utang. Nah, kita harus bisa membeli ya alutsista sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita juga mesti menjamin ada transparansi, ya, ada akuntabilitas. Tadi Saudara Farhan bicara mengenai audit. Saya setuju ada audit ya terhadap semua transaksi alutsista yang terjadi. Karena kita ya yang tahu dalam dunia perdagangan, apalagi orang seperti saya yang pernah menjadi diplomat, saya tahu betul bahwa banyak sekali liku-liku, banyak sekali celah yang bisa kita lihat dalam transaksi alutsista, ya, transaksi internasional. Nah, ini kita tidak ingin terjadi karena kita tidak ingin merugikan rakyat Indonesia, karena itu uang rakyat Indonesia. Jadi pada satu sisi saya setuju kita mempunyai kemampuan militer, ya, pertahanan yang prima, yang modern, yang sophisticated, tapi pada sisi lain kita juga harus menjamin itu transparan, itu akuntabel. Jadi kita tidak ya memberi peluang untuk kebocoran. Baik. Ya. Nah, singkat saja dari masing-masing. Jadi kalau prioritas postur anggaran pertahanan dari masing-masing capres nomor 1, 2, 3 apa dalam poin per poin, Kang Farhan? Kita harus melihat bahwa proporsi untuk kesejahteraan prajurit harus ditambah. Sedangkan alutsista ikut saja kepada MEF sampai 2024. Setelah itu baru kita akan lihat apakah kita bisa maju untuk membuat sebuah new essential force concept gitu ya. Dan masalah uang lauk pauk itu nggak ada hubungannya dengan ketahanan pangan, itu masalah pengelolaan cash management dari keuangan di Kementerian Pertahanan. Silahkan dilanjut. Baik, kalau Kang Zaki, Bang Zaki silakan. Ya, kalau dari kami sih jelas gitu. Pertama, kita akan terus lanjutkan apa yang sudah kita lakukan saat ini, Mbak. Bicara mengenai industri pertahanan, kait tadi dengan masalah alutsista. Kita juga mendorong loh industri dalam negeri. Ya, kita tahu ada yang namanya Maung, sebelumnya ada yang namanya Anoa, ya, ini semua diproduksi dalam negeri gitu, Mbak. Ya. Nah, ini juga kita dorong betul. Lalu bagaimana kita modernisasi alutsista tadi yang modern ya, beberapa hal ada Rantur, ada kanan dan macam-macam, termasuk kapal offshore ya untuk water vessel ya. Lalu yang penting Pak, kami juga akan prioritas yang namanya pengembangan sumber daya manusia. Saat ini kan misalnya di Unhan itu lebih dari 10 program studi baru dan 4 fakultas Pak. Kalau di Unhan itu ya, yang benar-benar sangat kita perlukan karena SDM ini penting gitu. Jangan sampai kemudian kita ketinggalan dalam konteks SDM ya untuk melalui Unhan RI gitu. Dan kita juga akan membangun ada 6 SMA Taruna Nusantara yang terintegrasi di 6 lokasi di Indonesia. Kan sebelumnya hanya di Magelang. Ini ada kan di Jabar, Jatim, Sulsel, Sumbar dan juga di KN maupun juga di NTT. Nah, kami juga Mbak, ini ada namanya program bantuan air bersih untuk masyarakat melalui Satgas Air Unhan. Karena untuk dipahami hari ini tantangan untuk keamanan ini kan bukan hanya tadi militer, tapi juga ada non militer dan juga ada hibrid. Apa yang masalah menjadi utama? Satu ada namanya pangan, yang kedua namanya air, yang ketiga namanya energi. Nah ini juga lah
yang sedang menjadi perhatian negara-negara di dunia. Nah, inilah yang telah dilakukan oleh Bapak Prabowo selama 4 tahun menjabat Tuhan. Nah, tadi saya tertarik tadi bicara mengenai korupsi dan kebocoran, karena alhamdulillah di era Pak Prabowo, ya terakhir kita melibatkan KPK, ya BPK dan BPKP gitu loh dalam setiap proses dari end to end. Jadi ya nggak tahu sampai dengan saat ini kan tidak ada nih temuan. Beda misalnya ada bantuan luar negeri ya yang dipakai untuk bansos di Kemensos misalnya, ya kan, yang kemudian ternyata dikorupsi. Ya kan, nah ini kan hal lain nih gitu maksud kami. Nah, kami benar-benar hati-hati nggak mau kejadian-kejadian itu ada di Kemhan. Pak Prabowo sudah melakukan itu, dan tentu ini semangat yang sama di semua kementerian. Kita nggak mau ada kejadian politik. Saya yakin 01, 02, 03 juga punya keinginan yang sama. Alhamdulillah Pak Prabowo telah membuktikan itu, termasuk ada 51 triliun yang pernah dihemat Mbak di awal-awal, yang beliau kaget ada kebocoran yang luar biasa, yang berhasil beliau redam. Gitu. Bang Todung singkat saja, ringkas saja. Ya, selain memodernisasi alutsista kita, membangun postur pertahanan yang kuat, saya ingin mengkaitkan kembali dengan kemampuan industri pertahanan nasional. Karena ini yang paling penting. Kita tidak bisa tergantung selamanya dengan industri pertahanan asing, dengan produk-produk asing. Nah, kita punya Pindad, kita punya PT Dirgantara, punya PT PAL. Nah, sejauh mana mereka bisa kita kembangkan, ya, tingkatkan, dan kalau bisa menjadi bagian dari global supply chains. Nah, kalau bisa jadi bagian dari global supply chains, itu akan membuat nilai tambah yang lebih besar dan akan mengembangkan ya industri pertahanan kita. Nah, kalau kita melihat ya, misalnya di negara yang kecil seperti Norwegia, industri pertahanan itu sangat maju, sangat sophisticated. Dia menjadi tempat di mana banyak negara lain membeli senjata yang inti ringkasnya silakan Bang Todung. Apa? Untuk meringkasnya mohon. Ya, jadi menurut saya realokasi anggaran itu juga mesti diarahkan ke pengembangan industri nasional, industri pertahanan nasional. Nah, di sini R&D-nya, ya, research and development budgetnya mesti ditingkatkan. Saya setuju dengan Bung Farhan tadi. Nah, ini nasib prajurit, ya, itu juga mesti diperhatikan dan itu penting sekali. Jadi semuanya ini mesti dilakukan. Ya, baik. Mohon maaf, terima kasih banyak. Kita sudah membahas ini, masih banyak yang harus dibahas, tapi kita tunggu nanti apa yang akan disampaikan para capres di debat ketiga. Terima kasih Kang Farhan, terima kasih Bang Zaki, terima kasih juga Bung Todung telah bergabung di Sapa Indonesia Malam. Sapa Indonesia Malam akan berlanjut sesaat lagi, tetap bersama kami.